Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani annahu yustaratun niyatu fa'ala hadza la yakfi ghuslul kafiri walal ghariki. Wasani, bagian yang kedua yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apakah disyaratkan al-ghasil, orang yang memandikan mayit itu perlu pakai niat atau tidak. Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrarnya beliau mengatakan nggak wajib, tidak wajib niat bagi orang yang memandikan daripada mayit. Bukan mayitnya pak yang niat, tapi orang yang mandiinnya. Kalau mayit nggak bisa niat, gimana mau orang mati ya. Jadi apakah wajib? Kata Imam Rafi'i mengatakan la yajibu, nggak wajib. Tapi wasani, pendapat yang kedua, mengatakan, dan ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan yang dilakukan oleh murid-muridnya daripada Imam Syafi'i. Wasani, pendapat yang kedua, mengatakan annahu yustaratun niyatu, bahwasanya orang yang memandikan mayit disyaratkan untuk membaca niat. Siapanya? Si ghasilnya, pemandi, orang yang memandikannya. Fa'ala hadza, oleh karena ini, la yakfi, maka nggak dianggap cukup, artinya nggak dianggap sah dan belum melaksanakan daripada kewajiban yang hidup kepada yang mati. Apa? Ghuslul kafiri, yang memandikannya orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir bukan termasuk min ahli niyah, bukan termasuk orang yang niatnya dianggap sah ya, karena dia bukan min ahli niyah. Maka kalau ada orang muslim mati terus yang mandiin orang kafir, apakah dianggap cukup mandiinnya? Enggak, harus mandiin lagi. Begitu maksudnya ya. Kenapa? Karena niatnya orang kafir nggak diterima. Yang kalau istilahnya nanti kalau di dalam kitab-kitab fikih disebutin ma syurutun niyah, apa syarat-syaratnya niat. Salah satunya syaratnya niat adalah ayyakuna musliman, hendaklah ada orang yang niat itu harus orang Islam. Makanya orang kafir niat kagak sah. Makanya termasuk begini Pak Bu, ada orang kafir pengen masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, kalau dia udah belajar ilmu agama, dia udah belajar tata cara sholat, udah belajar tata cara ibadah-ibadahnya kepada Allah, lantas sebelum dia masuk Islam, dia wudu dah kayak kita niat wudu ya, nawaitul wudu alirofil hadasil asghar fardhonillahi ta'ala dan lain sebagainya. Dia niat, selesai itu dia baru ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Masuk waktu zuhur, wudu lagi nggak Pak? Pak, wudu lagi nggak? Wudu lagi nggak? Kenapa? Kan tadi belum, udah wudu dan belum batal, belum masuk Islam. Niatnya pada waktu dia wudu bukan min ahli niat, belum termasuk dihitung niatnya, dianggap gak sah. Selesai wudu lagi, selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pengen sholat wajib wudu, walaupun setelah wudu tadi dia kagak melakukan atau berbuat sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Kenapa? Bukan min ahli niyah, begitu maksudnya ya. Maka di sini dikatakan syarat yang kedua adalah disyaratkan niat. Maka layak fi, nggak dianggap cukup ghuslul kafir, manakala yang memandikannya itu orang kafir. Nggak tahu kalau di rumah sakit tuh kan ada Pak ya, dimandiin dulu baru dibawa pulang.
Islam apa kafir yang mandiin kalau mati orang muslim? Hah? Islam semua. Ya, kalau Islam semua alhamdulillah, tapi kalau enggak mandiin lagi. Ya. Makanya kalaupun demikian, ya, itu. Jelas ya? Walal geriki, begitu juga enggak sah manakala ya itu mayit matinya karena tenggelam. Ya, dimati tenggelam di laut, yang akhirnya apa? Nggak pakai dimandiin lagi, udah. Kenapa? Udah mandi, udah basah. Ya. Apakah dianggap cukup? Tidak. Kenapa? Karena dia waktu tenggelam tidak niat. Kalau mau di sebelum tenggelam niat dulu, ya, baru dah tuh boleh. Tapi gimana caranya? Masa dia mau, memang dia tahu mau mati kan begitu Pak ya? Ini hadirin jamaah. Jadi alasannya itu, ya. Wa'allala, ya, yang menjadikan ilat, wa'allala yang menjadikan ilat itu apa ya, penyebab, bi anna ma'muruna bi guslihi, dengan sesungguhnya kami ini diperintahkan untuk memandikan daripada itu mayit. Jadi kalau orang tenggelam dimandiin bukan, ya, karena memang dia mati tenggelam. Sedangkan Allah mengatakan adalah memerintahkan kepada yang hidup untuk memandikan daripada mayitnya. Paham? Jelas? Sama begini Pak, Bu. Nih, kadang-kadang pertanyaan banyak di masyarakat, Ustadz, kita junub, kita lagi junub nih, terus kita berenang, kita tenggelam, bahkan tenggelam, bukan apa, nyelam, kita nyelam di kolam renang, selesai itu kita naik, sah nggak mandi junubnya? Sah apa nggak mandi junubnya? Kenapa kagak? Nggak ada niat. Ya nanti juga dipersyaratkan niatnya juga buat ya nyelam langsung naik, enggak. Nanti di dalam beberapa kitab fikih termasuk dalam kitab Bajuri dikatakan bahwa disyaratkan dia apa istilahnya itu nyelemnya sekira-kira orang niat, sekira-kira orang berapa lama orang niat, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar pardon lillahi ta'ala, dia nyelam segitu lama baru dia naik, maka dianggap cukup. Kitab Bajuri mengatakan demikian, ya. Makanya kalau ada orang lagi junub terus dia berenang, dia nyelam, habis nyelam juga nggak pakai lama-lama langsung naik, apakah dianggap cukup? Juga kagak. Kenapa? Karena dia tidak dalam keadaan niat, ya. Maka dikatakan yang orang melaksanakan mati dalam keadaan tenggelam maka tidak dikatakan sah mandinya. Kenapa? Karena dia tidak dikatakan mandi. Mandi itu bifi'lih, dengan perbuatan, artinya dengan kerjaan, bukan dengan sebab dia nyelemnya. Nyelemnya itu, tenggelamnya itu orang mati karena bukan pekerjaan dia, bukan keinginan dia, karena memang penyebab, karena musibah, maka dianggapnya tidak cukup. Begitu, ya. Jelas? Paham? Sama kayak begini Pak, Bu, masalah-masalah begini banyak di kitab-kitab pembahasannya, ya. Seperti orang dia lupa kalau dia dalam keadaan junub, terus dia berenang, dia nyelam dan lain sebagainya, ya. Terus selesai, ya, lagi di tengah dia berenang, lagi tengah dia nyelam, terus dia baru niat nawaitul ghusla rabbil hadasil akbar lain sebagainya. Apakah, atau dia umpama bukan dia berenang tapi dia apa, dijorogin, pokoknya dijatuhin ke dalam kolam air, ya, apakah ke kolam renang atau apa, pokoknya di apa, bukan keinginan dia sendiri tapi dia dijorogin, sedangkan dia dalam keadaan junub, pas dia tenggelam atau pas dia nyelam ke dalamnya baru niat, dianggap apa? Sah niatnya, dan dianggap sah mandinya, artinya dianggap cukup. Kenapa? Karena memang bukan niat dia untuk, kan bukan bifi'lih namanya itu, bukan dengan kerjaan dia, dengan perbuatan dia, tapi dengan sebab dia niat, udah termasuk bifi'lih. Dengan sebab begitu dia termasuk melakukan keinginannya untuk mandi junub. Nah begitu juga orang tenggelam, dia pengen sendiri apa kagak?
Kalau dia pengen tenggelam maka dianggap cukup. Berarti apa? Bifi'lih. Tapi kalau dia tenggelam bukan karena kepengenannya, bukan karena keinginannya, maka dianggap tidak cukup buat orang yang mati tenggelam, yaitu untuk dia nggak dimandiin lagi, tapi wajib dimandiin lagi. Kenapa? Karena bukan itu keinginannya, itu alasannya. Maka dikatakan wa alala, adapun ilat penyebabnya kenapa orang mati tenggelam itu tidak dianggap cukup mandinya, bi annana ma'muruna bi guslih, kami diperintahkan oleh Allah bi guslih, untuk memandikan daripada mayit. Itu maksud demikian ya. Nanti jamaah kayak nanti dalam masalah wudu, dalam masalah apa namanya tayamum, termasuk dalam masalah orang sholat. Kita lagi sholat nih Pak Bu, kita lagi sholat nih, kan lagi diri, habis diri ngapain? Kita harus ruku. Kita kebetulan pas banget habis bacaannya kufuan ahad, ada batu Pak Bu lewat di depan kita, terus kita menghindar. Tujuannya sampai di batas ruku, dah gua ruku aja. Paham ya pertanyaannya ya? Paham gak pertanyaannya? Kita lagi diri, udah pas habis bacaan sholat, apa surahnya kufuan ahad, kita lagi pengen ya apa lagi baca kufuan ahad, batu lewat, kita menghindar sambil apa? Pas sampai batasan ruku, baru dah kita udah sambilan ruku aja dah, nggak usah naik lagi, sambil ruku aja. Pertanyaannya, apakah dianggap sah orang rukunya kayak begitu? Enggak. Kenapa enggak? Karena dari waktu dia diri mau ke ruku, bila niatin tanpa niat dia pengen ruku, tanpa ada keinginan dia dari diri dia pengen turun ke batas ruku, itu kagak ada niatan, maka dianggap kagak cukup. Harus dia diri dan dia kembali lagi baru ruku nanti. Sama seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak ada keinginan, tidak ada perbuatan. Bukan bifi'lih, bukan dengan perbuatannya, bukan dengan niatnya. Dia niat menghindar batu karena udah masuk ke batasan ruku, udah dah sambil aja ruku, nggak usah naik lagi, nggak sah dalam fikihnya. Begitu hadirin. Ya, sama seperti ini. Dia niat kagak waktu mau tenggelam? Kagak. Ya udah, mandiin lagi. Begitu maksudnya ya. Itu perbandingannya. Jadi ada beberapa syarat-syarat di dalam melakukan ibadah, yaitu apa? Biniyah, adanya niat. Itu diantaranya ya. Berikutnya, wasohahan Nawawi, Imam Nawawi telah mensahihkan fil minhaj, di dalam kitab minhaj, wujubu guslil ghariki, wajibnya memandikan orang yang tenggelam, ba'da tashihi, setelah dibenarkan ada mustiratin niyah, tidak adanya niat. Tuh yang saya bilang tadi, saya jelasin. Sebelum dia tenggelam ada niat nggak pengen mandi? Kagak. Ya udah, nah mandiin lagi. Begitu maksudnya. Ya, sama seperti bandingannya tadi, orang pengen ruku, niat nggak dia pengen ruku dari awal? Kagak. Niatnya apa? Menghindar dari batu. Ya, bukan niatnya pengen apa namanya, bukan niatnya pengen ruku, maka dianggap tidak sahnya di situ. Ya, jelas seperti itu. Berikutnya, wal ajabu, yang ajaib, yang hebat, yang aneh, anna Rafi'iyya, sesungguhnya Imam Rafi'i, rojaha, mentarjih, memenangkan atau lebih mengunggulkan fi syarhaihi, di dalam dua kitab sarahnya, wujubu guslil ghariki, wajibnya memandikan daripada orang yang tenggelam. Imam Rafi'i aja ya, yang dikatakan oleh beliau yang biasanya bertentangan pendapat dengan Imam Nawawi, tapi pada kalimat atau dalam masalah ini antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi sama-sama menghukumkan apa? Wajib memandikan orang yang mati tenggelam. Ya, itu hadirin jamaah.
Biasanya beliau berantem mulu nih, bukan berantem apa, berbeda pendapat. Kalau Imam Rafi'i bilang boleh, Imam Nawawi enggak. Imam Nawawi bilang boleh, Imam Rafi'i bilang kagak. Pokoknya dia berdua ini selalu aja berbeda pendapat. Tapi ini dalam masalah ini maka dikatakan oleh pengarang kitab al-ajab, termasuk dianggap aneh. Kenapa? Karena antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dia berpendapatnya sama, biasanya berbeda. Maka kata pengarang kitab wal ajab, termasuk sesuatu yang dianggap ajaib, aneh, demikian. Titik. Wa yustahabu, beda masalah. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyudi'ahu, untuk berwudu, al-ghasilu, orang yang memandikan mayit, kawudu'il hayyi, ya, salah, bukan begitu mas kalimatnya. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyudi'ahu, untuk mengudukan mayit, hu-nya kepada mayit, karena di sini ada hu. Kalau nggak ada domir hu-nya, baru al-ghasilnya yang wudu, karena di sini maf'ulnya dikedepankan, fa'ilnya dikebelakangkan. Maka dikatakan ayyudi ahu, hu-nya ini, domirnya ini yang kembali kepada al-mayyit. Al-ghasil tetap jadi fa'il, hu-nya jadi maf'ul bih yang dikedepankan. Ya, nanti dalam alfiyahnya itu ada kenapa bisa demikian. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyudi'ahu, untuk mewudukan mayit. Siapa yang mandikan mayit? Al-ghasilu, orang yang memandikan itu mayit. Kawudu'il hayyi, sebagaimana wudunya orang yang hidup, salasan 3 kali. Jadi artinya apa? Sebelum dimandiin itu mayit, si ghasil, tukang mandiin mayit itu harus uduin dulu tuh mayitnya. Uduin kayak orang udu 3 kali. Ya, ini si Ari mana nih? Ini kerjaannya Ari nih, orang nggak ada. Ya, Ari namanya kan nih? Ari Sukari. Oh, Sofari, iya. Saya panggil Ari doang. Tuh hadirin jamaah, udu dulu, yustahab, disunahkan. Ya kayak begini jamaah, Pak Bu, kita junub nih Pak Bu, terus kita mandi junub, kan niat nawaitul gusla li raf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Setelah kita niat mandi junub, tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, perlu wudu lagi nggak? Pertanyaan saya sekali lagi, ini ngantuk apa ya Pak Bu, kita mandi junub, niatlah lagi mandi junub nih, nawaitul gusla li raf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Setelah dia niat mandi junub, tidak melakukan hal yang membatalkan daripada wudu, apakah setelah dia mandi junub dia mau sholat, apakah wudu lagi? Wudu lagi? Kagak perlu. Kenapa? Wudu termasuk apa? Toharoh sogiroh, toharoh kecil. Sedangkan mandi junub toharoh besar. Ketutup seluruh daripada perbuatan wudu dengan sebab dia mandi junub. Yang penting syaratnya tadi apa? Tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Lagi mandi setelah wudu nggak kayak gosok-gosok tuh yang di bawah. Nah kalau gosok-gosok di bawah batal nggak? Lah batal. Termasuk yang membatalkan wudu apa? Mashul farji, mengusap atau memegang daripada kemaluan dengan telapak tangan. Kalau tidak, nggak perlu, cukup udah. Orang mandi junub tidak melakukan hal yang batal wudu, apakah perlu? Tadi sebelum dia mandi kagak wudu dulu. Tapi apakah wajib? Pertanyaannya, apakah wajib orang yang sudah mandi junub untuk wudu lagi untuk sholat? Kagak perlu. Nah, termasuk mayit, begitu. Maka disebutnya apa? Wa yustahabbu, dianggap sunnah doang. Mengudukan itu mayit sunnah. Yang wajibnya apa? Mandinya. Kan begitu. Karena termasuk perkaranya adalah
apa namanya termasuknya hadas sogir, bukan termasuk hadas kabir, ya. Apa tadi yang namanya junub itu termasuk hadas kabir, ya, hadas gede. Sedangkan orang yang batal wudu namanya hadas kecil. Hadas kecil bisa dikalahkan dengan hadas besar. Ini perbandingan jamaah. Jadi bukan termasuk wajib. Ini mayit udah diuduin belum? Belum. Ulangin lagi, uduk dulu baru mandiin. Nggak wajib, yustahabu, disunahkan doang. Abdolnya baiknya kayak begitu. Kalau seandainya kelupaan uduknya, nggak perlu diuduin. Kenapa? Karena dianggap sudah cukup. Ya, titik, jelas, paham? Ini saya kasih bandingan-bandingan jamaah kayak begini. Bukan buat apa-apa, jangan jadi bingung. Kok ini begini, kok begini? Artinya kalau kita tahu perbandingannya kayak begini, oh jelas bahwa tata caranya seperti ini dan lain sebagainya. Berikutnya, walau khoroja, kalau seandainya keluar minhu dari itu mayit syai'un, sesuatu kotoran, apakah dari lubang depan atau dari lubang belakang, keluar sesuatu ba'dal gusli, setelah dimandiin itu mayit, makanya disunahkan, ya, sebelum dimandiin al-ghasil, orang yang mandiin mayit, apa bahasanya, diurut-urut tuh perutnya, ya, biar kalau ada kotoran keluar. Kalau ada baik dari kotoran depan atau kotoran belakang, biar dikeluar dulu, sunahnya begitu, ya, urutin dulu, ya. Kalau orang hidup kan bisa ngeden, tapi orang mati nggak bisa. Gimana caranya? Urutin caranya, urut aja, ya. Nanti mungkin babnya ada kali, bab tentang cara memandikan mayit, ya. Nggak tahu di kitab ini ada apa enggak, pasti ada lah di kitab-kitab fikih yang lebih kecil dari ini aja ada, ya. Salah satunya diurut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia udah dimandiin terus keluar sesuatu najis ba'dal gusli, ya, bagaimana hukumnya? Wajaba izalatuhu, wajib menghilangkan atau membersihkan daripada itu kotoran, pakot dunal wudu'i, nggak perlu uduk lagi, nggak perlu mandi lagi. Beda dengan kita orang hidup. Kita orang hidup nih Pak Bu, udah uduk kentut, batal nggak? Batal. Mau sholat uduk lagi, kenapa? Kita orang hidup, batalin daripada uduk. Tapi tatkala mayit, orang yang meninggal dunia, setelah diuduin, setelah dimandiin, keluar kotoran, batal nggak uduknya? Batal nggak uduknya? Enggak. Yang wajib apa? Ngilangin tuh kotoran. Tuh, ini hadirin maksudnya. Kenapa? Karena kewajiban nggak memungkinkan buat mereka. Buktinya apa? Yang wajib niat bukan orang yang mati, tapi orang yang memandikan. Kenapa? Karena walaupun itu disyaratkannya adalah, syaratnya dalam niat itu orangnya, pelakunya. Siapa? Si pelaku, si subjeknya. Tapi kan nggak mungkin orang udah mati disuruh niat, makanya diwakilkan oleh si ghasil. Begitu juga seperti ini, ya. Wal gusli, dan juga tidak batal mandinya alas sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi bersihin aja udah, keluar nih kotorannya, lap, cebokin, bersih, udah, terusin, dikapanin atau apa lain sebagainya. Nggak perlu dimandiin lagi, nggak perlu diuduin lagi. Udah mandi, mandiin lagi Pak, kan begitu, ya. Ini keluar kotoran, mandi lagi, apa, cebokin aja, bersihin aja, udah cukup, begitu, ya. Berikutnya, walau taharroko bihaitsu law ghasala, apa tuh? Sahron, ya, betul ya? Sahron, sahron itu, bukan sahron. Apa nih, kitab saya hilang? Hah? Nggak jelas kitab. Oh, bukan sahron. Ini kan dikatakan nih dalam bahasanya walau taharroko. Coba saya artiin dulu nih ya. Walau taharroko, kalau seandainya mayitnya itu terbakar, ada orang mati kebakar.
bihaisu sekira-kira lau ghasala kalau itu mayit dimandiin ya taharroan ya, maka dia bakal taharroan itu kalau orang mati kebakar, kalau kena diusap gini aja pada kelupas, apa bahasanya, taharroan itu kan. Kalau orang mati kalau orang kebakar kan kulitnya pada apa, kulitnya, dagingnya atau apanya gampang banget, apa sih bahasa taharroan tuh apa, ngelupas itu taharroan namanya ya, paham ya kalimatnya. Jadi kalau di sini dikatakan kalau seandainya ada orang mati kebakar, kalau seandainya dimantiin itu bakal ngelupas. Bagaimana caranya? Ya, yummima, ditayamumin aja, nggak perlu diuduin, nggak perlu dimandiin. Tayamum, pengganti, sama seperti orang yang kehabisan air atau tidak memungkinkan, ada air tapi tidak memungkinkan buat berwudu, diganti dengan tayamum. Begitu juga buat orang mati yang nggak memungkinkan buat dimandiin, caranya bagaimana? Yummima, ditayamumin aja udah, tayamumin. Masya Allah. Artinya inilah kemudahan bagi agama, jadi nggak dipersulit. Kalau memang memungkinkan silakan mandi, kalau nggak memungkinkan cukup dengan ditayamumin ya. Wa in kana bihi kuruhun ya, wa in kana bihi kuruhun, dan jika ada padanya itu kuruh itu apa sih, apa kalau buat orang luka, perban ya. Wa khifa min tagsilihi, dan dia khawatirkan manakala dimandiin tasaro al bala, maka akan lebih cepat merusak ba'dan nabni, setelah dikuburkan daripada itu mayit ya, guslun ya, daripada mandiinnya. Maka dikatakan tidak perlu, cukup dengan cara ditayamumin, tidak perlu dengan cara dimandiin. Li'anna iruna ilaihi, karena sesungguhnya iruna ilaihi, mayit yang telah dikubur akan menjadi, memang tetap jadi rusak juga. Iruna menjadi rusak ilaihi, kepada mayit yang sudah dikuburin. Jadi tetap aja mau bagaimanapun ya. Maka jadi begini jamaah, ada dua pendapat. Di sini ada dua pendapat. Kalau seandainya ada orang mati kebakar, apakah perlu dimandiin apa enggak? Pendapat yang pertama mengatakan enggak perlu, tayamumin aja. Kenapa? Karena kesian ya, walaupun itu orang mati enggak teriak kesakitan atau apa, tetap secara hakikatnya dia bisa teriak. Pendapat yang kedua mengatakan tetap walaupun dia mati kebakar wajib juga dimandiin. Kenapa? Kan nanti jadi rusak, kulitnya, dagingnya pada yang ngerontok apa namanya, ngelupas, nanti jadi rusak. Kata ulama, li'anna iruna ilaihi, mau dia rusak, mau dia kagak, mau lama atau sebentar, kalau mayit udah masuk ke dalam kubur bakar rusak juga. Ya udah nggak apa-apa, mandiin aja. Kata ulama yang kedua ya. Jadi ada dua pendapat ulama tentang manakala orang mati terbakar. Ada yang mengatakan perlu dimandiin, ada yang mengatakan tidak perlu dimandikan. Di situ jamaah ya, terserah mau ikut pendapat yang mana dari dua pendapat ini. Wala yahtunul mayyitu alal madhab, wala yahtanu khitan, wala yahtanu, dan tidak perlu dihitan, tidak perlu disunat, al mayyitu, orang yang telah meninggal dunia ya. Jadi bagaimana nih kalau orang udah dewasa atau orang udah sampai umur balik mati belum disunat, perlu disunat apa enggak perlu, kata alal madhab, menurut madhabnya para ulama begitu ya. Wa amal kafanu wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya kalau ada mayit begitu diciumin dan lain sebagainya?
Memang begini jamaah, ya secara hukum mayit nggak batal wudhunya, ya setelah mayit sebelum ditutup semua nih kepalanya, sebelum dikapanin semua, belum dibungkus lah, kan masih ada dibuka, nanti ada orang yang nyiumin atau apa dan sebagainya. Apakah batal wudhunya daripada itu mayit? Tidak, ya mayit bagaimanapun keadaannya tidak bisa membatalkan daripada wudhunya, malah si kitanya yang hidup malah jadi batal, bukan yang matinya yang batal wudhunya, tapi kita yang hidup. Kenapa? Karena dengan alasan tadi tidak memungkinkan dia untuk melakukan wudhu ulang atau mandi ulang. Yang memungkinkan buat itu semua adalah yang masih hidup. Maka yang batal bukan yang batal itu bukan yang mati, tapi yang batal adalah yang hidup daripada wudhunya. Alasannya di situ. Yang kedua, sebaiknya, memang bukan sebaiknya, seharusnya, ya kalau yang meninggal ini bukan muhrimnya, dari yang hidup ini bukan muhrimnya dari yang meninggal dunia, maka lebih baik jangan disentuh. Kenapa? Karena itu termasuk adalah dosa, begitu. Sama seperti kita lagi hidup nih, kayak kita nih ibu sama saya bukan muhrim, ya sebaiknya yang begitu dihindarkan. Artinya apa? Jangan bersentuhan, jangan salaman, jangan itu ini dan lain sebagainya. Seharusnya, ya walaupun kita kalau mau batal wudhu lagi gampang. Kenapa? Karena nanti takut timbulnya fitnah dan lain sebagainya. Lah begitu juga orang yang telah meninggal dunia, sebaiknya bagi yang bukan dari yang hidup, yang bukan muhrim daripada si mayit, lebih baik jangan sentuh. Apakah dipegang, kadang-kadang ininya, ya ada orang bilang tabarukan sama ulama, kadang-kadang kan kayak perempuan, ibu-ibu salaman sama ulama, salaman sama habaib, ngambil tabarukan. Sebagian mereka ada yang membolehkan, artinya dikasih nih salaman, boleh. Itu beberapa ulama, beberapa habaib kayak begitu, ya boleh, silakan memang kalau nggak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Sama seperti mayit, ulama yang meninggal, habib yang meninggal, ini muridnya yang perempuan pengen tabarukan, pengen pegang, pengen apa dan sebagainya, ya boleh-boleh aja, silakan. Tapi sebaiknya jangan begitu, ya sebaiknya jangan. Walaupun itu nggak membatalkan daripada wudhunya mayit, tapi kita yang hidup yang batal, ya tapi lebih baik jangan. Kita takziman, kita watakriman, memuliakan dan mengagungkan mereka, nggak perlu dengan cara apa menyentuhnya. Yang penting ada ikatan, ya antara kita dengan ulama, ada ikatan antara kita dengan habaib, itu yang lebih baik daripada dia menyentuhnya, kan begitu, ya. Cukup. Kalau yang dikatakan niat itu kata Nabi SAW, ya, innamal amalu binniat, kan begitu kata Nabi. Segala sesuatu amal yang baik itu harus diniatkan, ya liatin bahasanya, dalam bahasanya innamal a'malu, kata Nabi innamal a'mal di sini kalau kalimatnya umum, innamal a'malu, hanya saja yang namanya amal itu apa? Bisa amal baik, bisa amal buruk, bin niyati, harus dengan niat. Tapi para ulama mentafsirkan kalimat al-a'mal di sini tidak mungkin amal jelek, nggak mungkin amal buruk. Yang dikatakan innamal a'malu binniyat itu adalah innamal a'malu sholihah. Nah, ada ulama mentafsirkan begitu. Hanya saja amal soleh, amal baik harus pakai niat. Bagaimana amal yang buruk? Amal yang buruk nggak perlu pakai niat juga udah termasuk amal jelek. Ya, orang berniatkan melakukan satu kejelekan itu adalah sudah termasuk apa? Sesuatu yang dianggap jelek dalam agama. Maka nggak perlu niat juga udah jelek amalnya. Nah, bagaimana hukumnya kalau ada orang melakukan satu perbuatan jelek tanpa niat melakukannya?
Apakah dia perlu minta maaf? Tetap wajib dan harus. Kenapa? Karena dia mau niat mau kagak niat, yang namanya perbuatan jelek udah melakukan satu apa? Penyakitkan diri kepada orang lain, maka wajib bagi dia minta maaf. Kayak kita nih Pak, menghina orang, kayak kita nih Bu, jelekin orang, niat nggak sebelumnya? Kan gara-gara ketemu nih sama si A, oh jelek loh, niat apa nggak sebelumnya dari rumah? Gue tar di tempat sono, di tempat kondangan, kalau ketemu si Fulan gue jelekin. Kagak ketemu, giliran dia kagak niat, ketemu gue jelekin. Tetap yang namanya orang menjelekkan orang, memfitnah atau berbuat dosa apapun, walaupun nggak pakai niat, wajib minta maaf karena kewajiban dia. Nanti dalilnya bukan ke sini sebenarnya nih, ya. Nanti ada dalil lagi yang apa? Ada yang lain, yang namanya segala sesuatu amal manusia itu ada kaitannya kepada manusia, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Apapun nanti berkaitan, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Kayak kita nih Pak Bu, Bapak ngajak orang ngaji, Ibu ngajak orang ngaji, ya, terus diikut ngaji, pahalanya nanti tuh orang masuk sorga, dia bilang, ya Allah, saya bisa ngaji gara-gara si Fulan, maka masukkan si Fulan ke sorga bersama dengan saya. Begitu juga nanti ada di dalam kitab apa, saya pernah baca, dikatakan bahwa ya Allah, saya nggak redho nih masuk neraka. Kenapa? Saya bisa berbuat dosa karena si Fulan, maka ya Allah, masukin si Fulan juga ke neraka bersama dengan saya, kata tuh orang. Artinya apa? Perbuatan amal manusia di dunia ada saling kaitannya. Makanya hati-hati kalau kita berbuat dosa, apapun sekecil apapun, lebih baik wajib minta maaf. Kalaupun ngundurin diri itu mah adab namanya. Kalau dia udah berbuat salah nggak mau mengakui, bahkan tidak mau apa namanya itu, sesuatu yang nilainya udah nggak ada apa-apanya, itu manusia. Ya kenapa? Karena dia menganggap dirinya paling hebat, dan itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita segala urusan kita menjadi mudah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.